Jangan wariskan harta kepada anakmu. Wariskanlah pengetahuan, wariskanlah nilai-nilai yang baik kepada anak Anda. Akan tetapi, adalah satu pencapaian orang tua juga apabila bisa mewariskan harta atau mewariskan sesuatu kepada anak-anaknya. Nah, oleh sebab itu, ketika Anda mewariskan sesuatu kepada anak Anda, bikinlah tertib secara hukum. Jangan hanya surat wasiat. Saya sering menghadapi banyak masalah oleh karena surat wasiat. Salam sehat, salam sejahtera kepada Anda semua. Kali ini saya ingin menyampaikan satu hal tentang nilai-nilai keluarga yang sangat buruk, yang saya harapkan ini akan dapat menjadi pelajaran bagi kita semua, khususnya kepada orang tua, kepada ayah, bagaimana harusnya Anda memperlakukan anak Anda supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. 2 tahun yang lalu, seorang teman datang kepada saya, sebut saja namanya Andi, bukan nama sebenarnya. Dia mengatakan, dia menunjukkan kepada saya surat somasi yang dibuat oleh ayahnya melalui pengacaranya, ditujukan kepada dia, yang mengatakan bahwa rumah yang ditempatinya, tempat usaha yang ditempatinya telah diambil alih oleh anaknya sendiri, anaknya kandung, secara tidak sah. Ayahnya menuduh bahwa anaknya ini telah memalsukan tanda tangan ayahnya, sehingga bisa dia lakukan jual beli, balik nama tempat usaha mereka, dan sekarang ayahnya menggugat. Bukan hanya itu yang digugat, digugat lagi penggunaan merek usaha mereka, diminta 60 miliar. Demikian juga aset yang lain yang sudah diserahkan kepada anaknya. Lalu ketika saya cek, karena ini buat saya menarik, bagaimana seorang ayah menggugat putranya sendiri. Ketika saya cek bahwa transaksi ini semua dilakukan dengan benar dan dilakukan di hadapan notaris, semua syarat-syarat terjadinya jual beli sudah terpenuhi, dan semua syarat-syarat untuk balik nama sudah terpenuhi, dan sertifikatnya sudah dibalik nama. Lalu pada saat itu, oke, kita hadapi, saya sendiri yang menghadapinya, tidak terjadi apa-apa. Kemudian tidak puas di situ, ayahnya melaporkan dia ke polisi dengan tuduhan pemalsuan tanda tangan. Kemudian kita hadapi di polisi. Ternyata di polisi tidak cukup bukti. Singkatnya seperti itu. Pada waktu itu malah saya minta, oke dong, kalau kamu menuduh bahwa anakmu ini telah memalsukan tanda tanganmu, dicek, dilapor. Tetapi mereka tidak mau. Akhirnya stop sampai di situ. Tidak puas sampai di situ, ditunjuk lagi pengacara yang lain. Jadi sudah saya hadapi ini 4 pengacara yang ditunjuk oleh ayahnya ini. Tetapi mental semua. Sebetulnya bukan karena kehebatan saya, enggak. Tetapi para pengacara ini juga mengerti dan memahami serta mengetahui berdasarkan bukti-bukti yang ada. Mereka sampai kepada kesimpulan, ini ada yang enggak beres di pihak ayahnya ini. Kenapa ini saya buka di sini walaupun saya tidak sebut namanya? Karena 2 bulan lalu kembali ayahnya mensomasi anaknya ini. Jadi sudah kelima ini sekarang disomasi dan digugat perdata. Bukan lagi dilaporkan ke polisi karena di polisi sudah mentok, tetapi digugat lagi
diperdata. Sesudah saya cek, saya teliti, ya mungkin sebagai naluri sebagai pengacara, langsung kita lihat dalam banyak segi dan kita telusuri. Ternyata beliau ini memang sudah menikah dengan mantan karyawannya di tahun 90-an. Sudah punya anak. Tetapi pada waktu menikah itu tidak diberitahukan ataupun tidak tahu, kucing-kucingan ini. Tidak diberitahukan dan sembunyi-sembunyilah dia. Tidak diberitahukan kepada anak-anaknya. Kemudian dia bikin nicknya yang baru. Dia bikin KTP yang baru. Tentu supaya dia bisa menikah di tempat lain dan menikah dengan pindah agama. Nah, ini sekarang sedang bergulir, ya, sedang bergulir ini di pengadilan. Yang menjadi persoalan, yang menjadi hal yang tidak masuk di akal buat saya sebagai seorang ayah, ya, sebagai seorang ayah, bagaimana seorang ayah bisa menggugat anaknya sendiri untuk sesuatu yang dia sudah teken, dia sudah jual kepada anaknya. Saya mau sampaikan bahwa rumah, tempat usaha, ya, yang sudah diserahkan kepada anaknya itu, bukan anaknya itu mengambilnya secara tidak sah, tetapi dijual oleh ayahnya kepada putranya, dan putranya dibayar. Ada penyerahan uang, ada transaksi uang di hadapan notaris, diteken. Itu semua saya katakan tadi, semua syarat untuk jual beli sudah terpenuhi. Semua syarat untuk balik nama sudah terpenuhi. Itu sebabnya berbalik nama lah ini, hak kepemilikan, sertifikat kepemilikan daripada aset ini kepada putranya. Tetapi kelihatannya si ayah ini mungkin saja terpengaruh oleh karena keadaan keuangannya sekarang sudah bermasalah dan bisikan-bisikan istri muda ini, ya, akhirnya diambil jalan yang tidak benar. Saya mengatakan ini jalan yang tidak benar, cara yang tidak benar. Kenapa? Karena sesudah kita cek, ada masalah di dalam tanda tangan itu. Masalahnya bukan karena tanda tangan itu dipalsukan oleh anaknya, karena saksi lengkap yang melihat bahwa dia tanda tangani. Di sini adalah masalah morality, masalah komitmen yang tidak jelas dari seorang ayah kepada putranya. Hasilnya, saya salut kepada putra-putra yang tidak benci, tidak mau. Mestinya ayahnya ini bisa dilaporkan ke polisi karena dia dengan sengaja mungkin membuat tanda tangannya berbeda dengan tanda tangan yang sebenarnya. Karena kita sudah cek, tetapi untuk tujuan pembuktian kami nanti di pengadilan, saya tidak buka di sini semua. Karena tujuan saya membuat ini juga adalah masalah moralitasnya, bukan masalah penipuannya dan sebagainya. Ya. Tetapi bagaimana seorang ayah bisa mensomasi anaknya, melaporkan ke polisi anaknya, menggugat keperdataan mengenai hak anaknya ini untuk diambil kembali. Ini masalah moralitas. Sesuatu yang tidak pantas. Sesuatu yang tidak normal. Oleh sebab itu, ada dua hal yang ingin saya sampaikan kepada orang tua, ya, yang mau menyerahkan hartanya kepada anaknya, dan kepada anak
yang akan menerima hak atau menerima sesuatu dari orang tuanya. Kelihatannya sekarang ini karena budaya, karena situasi, karena kepentingan yang bisa membuat perubahan-perubahan, maka lebih bagus dari awal diperhatikan supaya tidak terjadi masalah di kemudian hari. Kenapa? Coba Anda bayangkan, sebelum anak ini lahir, ayahnya sudah berusaha itu. Dan di dalam merek itu sebenarnya sudah ada anaknya juga, tapi diminta ganti rugi kepada anaknya. Dapat Anda bayangkan itu? Itu sesuatu yang luar biasa, jeleknya, bukan bagusnya. Oleh sebab itu kembali kepada apa yang saya katakan tadi, supaya jangan terjadi di kemudian hari. Yang pertama, kepada orang tua, saya bukan mau mengajari Anda, saya juga orang tua, punya anak, punya sesuatu untuk diwariskan kepada anak-anaknya, ya. Yang pertama, yang paling bagus itu sebenarnya, jangan wariskan harta kepada anakmu. Wariskanlah pengetahuan, wariskanlah nilai-nilai yang baik kepada anak Anda. Akan tetapi, adalah satu pencapaian orang tua juga apabila bisa mewariskan harta atau mewariskan sesuatu kepada anak-anaknya. Nah, oleh sebab itu, ketika Anda mewariskan sesuatu kepada anak Anda, bikinlah tertib secara hukum. Jangan hanya surat wasiat. Saya sering menghadapi banyak masalah oleh karena surat wasiat. Orang tua membuat surat wasiat, tetapi anak-anaknya tidak menerima. Ini menjadi masalah. Itu yang pertama. Buatlah dengan tertib. Bagaimana dengan tertib? Langsung saja bagi. Bila perlu balik nama. Buat transaksi jual beli. Jangan hibah. Bukan maksud saya hibah itu tidak bagus. Akan tetapi untuk menghindari hal-hal yang apakah si ayah bisa berubah atau si anak bisa berubah di kemudian hari, ya, maka buatlah jual beli. Jelas di hadapan notaris. Sedangkan yang sudah dibuat jual beli saja bisa bermasalah. Apalagi kalau tidak ada. Seorang teman saya, seorang notaris, mengatakan kepada saya, dia bingung hartanya mau ditaruh di mana, mau dikasih ke siapa, karena anak-anaknya nggak mau terima. Dia bilang udah sama bapak aja itu jual-jualin aja katanya. Padahal dia pengen, ya, mewariskan kepada anak-anaknya. Ya. Ini hal yang lain lagi. Ya. Untuk hal yang seperti itu, mungkin itu yang saya katakan tadi, bikinlah jual beli. Sehingga tidak akan terjadi masalah di kemudian hari. Kepada anak yang menerima sesuatu dari orang tuanya, ini pun sama pentingnya. Ketika Anda menerima sesuatu dari orang tua Anda, kelihatannya tidak elok kalau minta pokoknya saya bayar, bikin jual belinya dan sebagainya. Rasanya tidak elok. Untuk orang-orang atau etnis tertentu, mungkin hal seperti ini tidak berterima. Akan tetapi ingat, apabila tidak jelas, maka satu saat nanti, entah oleh karena lingkaran pertama, lingkaran kedua, karena istrinya, karena suaminya, itu akan bisa menimbulkan masalah. Oleh sebab itu, yang paling bagus adalah kalaupun mau dilakukan hibah, misalnya dengan hibah, buatlah hibah dengan dokumen yang lengkap. Tunjuk notarisnya, lakukan di sana. Atau yang saya katakan tadi, minta kepada ayah Anda supaya diadakan jual beli saja. Sehingga menghindari persepsi-persepsi di antara kakak beradik di kemudian hari. Ini tips yang saya berikan untuk mengurangi hal-hal yang tidak baik di kemudian hari. Nah, kepada ayah, biasanya yang paling banyak terjadi oleh karena ayah dan karena pengaruh daripada istri muda. Ingat, anakmu itu adalah tidak memilih untuk menjadi anak Anda. Tidak memilih untuk berbuat sesuatu yang tidak baik kepada Anda. Harus ingat, maka lakukan yang benar.
Kenapa? Ketika Anda melakukan sesuatu yang tidak tepat, yang tidak benar kepada anak Anda, itu akan menimbulkan masalah baik kepada anak Anda dari istri pertama dengan anak Anda dari istri yang lain. Akan timbul permusuhan. Jangan oleh karena uang sedikit, jangan oleh karena harta sedikit, ya, akhirnya timbul masalah bergenerasi-generasi. Ya, ini sering terjadi di etnis tertentu di Indonesia ini. Ya, dari istri pertama, istri kedua, dan seterusnya. Akhirnya ribut semua. Oleh sebab itu, kawan-kawan semua, teman-teman saya sebagai orang tua, ayah, maka mudah-mudahan tips yang saya berikan ini dapat membantu Anda agar kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Kalau orang yang saya cerita ini merasa bahwa Anda lah yang saya sedang saya bicarakan di sini, maka saya berpesan kepada Anda, ya, supaya rethink, koreksi ulang pikiran Anda, karena saya tahu apa yang Anda lakukan dan saya sudah dapatkan bukti-bukti tentang apa yang Anda lakukan. Di mana Anda mau menyembunyikan harta Anda, apa yang Anda lakukan untuk mengelabui istri dan anak-anak Anda, dan daftar harta Anda saya sudah pegang. Dari apa yang saya dapatkan di lapangan, ternyata si ayah ini sudah menjual harta bersamanya dengan istrinya yang pertama. Dia jual pabriknya, dia jual rumah, dia jual tanah untuk kebutuhan mereka, lalu habis. Nah, sekarang sedang dalam keadaan kesulitan. Karena keadaan kesulitan, dia berpikir melihat, oh, usaha anak saya ini sudah semakin bagus, semakin besar, ya saya boleh dong minta uang lagi kepada dia. Tapi caranya salah. Caranya salah dengan menggugat, mensomasi. Ini yang menjadi masalah. Jadi persoalannya sekarang adalah, dulu ketika dia jual itu dia anggap sudah cukuplah uangnya. Sekarang karena dia sedang kesulitan, dia mau ambil lagi, minta lagi dengan cara paksa. Itu yang menjadi persoalan. This is the problem. Disinilah yang saya anggap persoalannya adalah masalah moralitas yang tidak baik. Dan itu akan menimbulkan perpecahan, pertengkaran selama-lamanya antara anak dari istri pertama dengan anak dari istri mudanya, istri yang kedua. Ya. Saya tidak mengancam Anda, akan tetapi saya membuat ini untuk menjadi pelajaran kepada teman-teman saya, rekan-rekan saya sebagai ayah. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat kepada kawan-kawan yang lain, kepada siapapun, pada para pemirsa, agar ada damai di dalam hati, dalam keluarga. Kalaupun Anda sudah menikah lagi dengan orang lain, ya, jangan campakkan istri Anda, jangan campakkan anak-anak Anda. Ya, tetap pelihara, tetap jaga. Supaya apa? Karena anak kita itu tidak pernah memilih untuk menjadi anakmu. Anak kita itu tidak pernah memilih menjadi anak kita. Tetapi kitalah yang memilih dia menjadi anak kita. Ya, kiranya Tuhan memberkati. Satu saat nanti mungkin akan saya berikan tips yang lain terkait dengan hal-hal yang seperti ini. Love.